Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo para sahabat, bagaimana kabarnya? Jumpa kembali dengan saya Johianusa dalam refleksi hari ini. Ada banyak cara untuk menggambarkan atau mengekspresikan sebuah situasi yang terjadi di sekitar kita. Salah satu di antaranya adalah dengan menggunakan kartun. Kartun menjadi cara orang mengekspresikan situasi atau sesuatu atau suatu peristiwa dengan cara yang lucu. Kartun juga sering dipakai sebagai bentuk kritik terhadap seorang tokoh atau sebuah situasi tertentu. Cara berekspresi semacam ini sudah sangat umum, tetapi tidak semua orang bisa dengan mudah menerimanya. Berbagai peristiwa dunia dan juga tokoh dunia pernah dilukis dalam gambar kartun. Misalnya Presiden-Presiden Amerika termasuk Donald Trump sudah banyak dilukis dalam gambar kartun. Kalau ingin tahu, ya cari saja di bawah Google. Para pemimpin Indonesia juga sudah banyak yang dilukis dalam gambar kartun. Ada lukisan kartun yang menarik, tetapi ada juga yang kurang menyenangkan. Nah, apakah mereka bisa menerima cara melukis kartun semacam ini? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Tapi sampai saat ini saya belum mendengar keluhan yang memberatkan sang kartunis terkait dengan penggambaran tokoh-tokoh semacam ini. Nah, kartun ini tidak hanya dipakai untuk menggambarkan tokoh-tokoh pemerintahan atau tokoh-tokoh politik saja, tetapi juga dipakai untuk menggambarkan para rohaniawan atau tokoh-tokoh agama tertentu. Bahkan cara menggambarkannya juga sering kontroversial. Lihat saja misalnya kartun tentang Yesus yang disalib yang saya sajikan dalam refleksi ini. Penggambarannya jauh dari gambar-gambar yang umumnya kita lihat. Ada juga beberapa karikatur tentang Paus, khususnya Paus Fransiskus, baik tentang Paus Fransiskus sendiri, maupun juga misalnya Paus Fransiskus dengan Donald Trump. Paus Fransiskus misalnya digambar di sebuah tembok ala Superman. Nah, apakah kartun-kartun ini menimbulkan gejolak pada umat yang terkait dengan tokoh agama tersebut? Sampai saat ini juga saya belum pernah mendengar gejolak yang memberatkan terkait dengan kartun-kartun tersebut. Lalu apakah ini berarti umat yang tokoh agamanya dikartunkan seperti itu tidak marah atau tidak peduli dengan tokoh mereka? Saya kok nggak yakin. Apakah itu artinya mereka bisa menahan diri, menahan emosi, mampu mengendalikan emosi diri mereka dalam merespon kartun terkait dengan tokoh yang mereka hormati? Saya juga tidak bisa memastikan itu. Namun saya mau katakan bahwa ini bukan soal menghargai sang tokoh atau tidak menghargainya. Ini juga bukan soal apakah tokoh itu tidak terlalu penting bagi umat, atau umat bisa mengendalikan emosi atau diri mereka. Tapi ini soal penghargaan dan penghayatan seseorang atau umat beragama terhadap tokoh atau nabi yang sangat dihormatinya. Jadi ketika membuat kartun tokoh agama tertentu, maka sejatinya itu terkait dengan penghayatan kepada agama lain dan sensitivitas dalam hidup beragama di tengah-tengah masyarakat. Dan seringkali
Dalam penggambaran-penggambaran terhadap tokoh dalam kartun, orang lupa dengan nilai atau prinsip ini. Hari-hari ini media-media ramai membicarakan peristiwa di Prancis yang mengganggu toleransi umat beragama. Peristiwa ini berawal dari seorang guru sejarah dan geografi di sebuah distrik pinggiran di sebuah kota di Prancis yang menunjukkan kartun Nabi Muhammad kepada siswa-siswanya. Kejadian ini berujung pada kematian sang guru. Sang pelaku dan juga orang-orang yang terkait dengannya kemudian ditahan pihak kepolisian, bahkan sang pelaku juga pada akhirnya meninggal dunia. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut tindakan ini seperti serangan teroris. Presiden Macron menyebut pelakunya sebagai seorang radikal muslim. Sang presiden bahkan bertindak lebih jauh dengan memerintahkan pengawasan terhadap sejumlah organisasi muslim di negaranya dan menutup sejumlah masjid yang diduga menyebarkan paham radikal. Presiden Macron juga menolak untuk menyerahkan kartun tersebut. Keputusan dan sikap Presiden Macron ini menuai kontroversi di berbagai negara, termasuk juga beberapa kelompok Islam di Indonesia. Koran Iran, Vatan Emroz, menampilkan gambar Presiden Macron dengan wajah iblis. Berbagai gerakan memboikot produk-produk Prancis juga terjadi di berbagai negara seperti di Kuwait, Arab Saudi, dan yang lainnya. Turki termasuk salah satu negara yang memprotes keras tindakan Presiden Macron. Presiden Turki Erdogan meminta Presiden Macron untuk memeriksa kesehatan mentalnya. Orang lupa bahwa ini bukan pertama kalinya kartun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad menimbulkan kontroversi. Tetapi peristiwa semacam ini sudah beberapa kali terjadi. Kontroversi dan protes luas dalam masyarakat sudah pernah terjadi di tahun 2005. Dan orang tampaknya lupa dengan peristiwa 2005 ini. Ketika koran Denmark, Jyllands-Posten, menerbitkan 12 gambar dengan wajah Nabi Muhammad. Peristiwa ini menimbulkan gelombang protes terhadap Denmark. Penerbitan yang sama juga dilakukan oleh Charlie Hebdo di tahun 2006 yang menimbulkan kontroversi, bahkan menimbulkan beberapa korban nyawa. Peristiwa serupa juga terus berulang di tahun 2008. Banyak orang sudah menjadi korban dari kontroversi ini. Peristiwa ini terus berulang karena pihak yang satu menekankan nilai kebebasan sebagai salah satu ekspresi dari sekularisme, tetapi pihak lain menekankan penghargaan terhadap sikap beragama. Dan kita melihat bahwa penekanan pada kebebasan memang akan cenderung mengabaikan nilai-nilai yang dipegang suatu kelompok dan menjauhkan orang dari sikap toleransi. Karena itu seharusnya diingat bahwa prinsip kebebasan mestinya tidak boleh meniadakan toleransi satu terhadap yang lain. Saya lalu teringat akan pesan bijak bahwa kebebasan kita tidak boleh meniadakan penghargaan terhadap nilai-nilai yang dipegang oleh orang lain. Saya juga jadi teringat sejarah agama Kristen masuk ke Indonesia. Para misionaris berpegang pada nilai-nilai yang mereka junjung tinggi di Barat, yang mereka katakan itu sesuai dengan Alkitab. Nilai yang mereka pegang ini membuat mereka tidak menghargai nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat lokal. Mereka menghancurkan segala sesuatu yang berhubungan dengan nilai-nilai yang dipegang masyarakat lokal. Barulah beberapa abad kemudian mereka menyadarinya dan mendorong dilakukan kontekstualisasi
Karena nilai-nilai lokal tidak semuanya bertentangan dengan nilai-nilai dalam kitab suci. Masyarakat memang semakin modern dan semakin mengedepankan kebebasan. Yang perlu kita ingat adalah peristiwa di Prancis ini. Menurut saya, lebih memperlihatkan perkembangan sekularisme dalam masyarakat, bukan sentimen keagamaan. Charlie Hebdo juga menyajikan beberapa kartun tentang Yesus yang tidak sesuai dengan nilai yang dijunjung orang Kristen. Sekularisme memang sedang melanda Eropa termasuk Prancis. Jadi peristiwa ini lebih memperlihatkan sekularisme melawan agama, khususnya melawan Islam, Kristen, dan agama lainnya. Jadi jangan persoalan ini dijadikan benturan antar agama. Jangan peristiwa ini menjadi alasan untuk kita melakukan kekerasan kepada umat beragama lain, bahkan membabi buta melakukan kekerasan kepada mereka yang tidak tahu apa-apa tentang masalah yang sedang terjadi. Untuk itu, hendaklah kebebasan yang dikedepankan tidak meniadakan nilai-nilai yang masih dijunjung tinggi kelompok masyarakat tertentu. Kalau mereka marah, itu bukan karena mereka semata-mata tidak bisa mengendalikan emosi, tetapi karena nilai yang mereka junjung tinggi itu sangat berarti bagi mereka dan sangat mereka hargai. Kita pun mungkin akan terluka dan marah dengan cara yang lain ketika nilai yang kita pegang dilecehkan oleh orang lain. Soal kemampuan dan cara kita untuk melakukan protes itu sangat bergantung pada situasi dan kondisi kita masing-masing. Jadi yang penting di atas semuanya itu adalah bangunlah sikap saling menghargai dan toleransi. Sudah sejak lama Islam memang melarang menggambarkan Nabi Muhammad secara terang-terangan. Ada juga gambar tentang Nabi Muhammad tetapi ditutupi dengan kain kerudung atau dikaburkan atau hanya namanya dalam tulisan Arab. Meskipun Omid Safi, seorang profesor studi agama di Universitas Duke di Amerika, mengatakan bahwa ada juga dalam cabang agama Islam yang menggambarkan Nabi Muhammad. Tetapi secara umum, Islam menolak penggambaran Nabi Muhammad. Islam memang ingin memberikan penghormatan kepada nabinya agar tidak digambarkan sesuka hati oleh siapapun. Sebenarnya ini bukan hanya penghargaan kepada Nabi Muhammad, tetapi juga penghargaan kepada nabi yang lain. Muhammad Magid, seorang imam dan mantan kepala masyarakat Islam Amerika Utara, mengatakan bahwa larangan Muslim untuk menggambarkan Nabi juga mencakup Yesus dan Musa misalnya, yang dalam Islam dihayati sebagai Nabi. Jadi ini memang sebuah penghargaan terhadap Nabi yang begitu dihormati. Orang Kristen juga pernah berada di situasi yang sama pada abad ke-8 dan abad ke-9. Gambar dianggap sebagai bentuk lain penyembahan berhala dengan mengacu pada hukum Musa. Menggambarkan Yesus seperti di dalam ikon dianggap sebagai cara memperlihatkan sisi kemanusiaan Yesus, tetapi tidak memperlihatkan sisi ilahinya. Cara semacam ini dianggap seperti pola pikir kelompok Nestorius yang ditentang dalam Konsili Efesus tahun 431 dan Konsili Kalsedon tahun 451. Karena itu di dalam peristiwa yang dikenal dengan nama ikonoklasme, penggambaran-penggambaran semacam ini dilarang atau ditolak. Semua gambar-gambar terkait dengan hal ini dibakar, dihancurkan, dimusnahkan. Peristiwa di Prancis dan juga peristiwa yang sama di tahun-tahun sebelumnya sekali lagi mengajarkan kita semua untuk lebih berhati-hati dalam bertindak atau melakukan sesuatu jika itu terkait dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dipegang oleh orang lain atau kelompok lain. Hal seperti ini harus dilakukan oleh semua orang atau semua kelompok. Tidak peduli apakah mereka kelompok minoritas
ataukah kelompok mayoritas dimanapun mereka berada. Hal seperti ini mesti menjadi common value yang harus dipegang oleh semua manusia di muka bumi, dimanapun mereka berada. Saya jadi teringat akan pesan Injil Matius, atau pepatah bijak yang sering dikenal juga dengan Golden Rule. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kalau kamu ingin orang menghargai tokoh yang kamu hormati, hargailah juga tokoh yang mereka hormati. Kalau kamu marah karena orang mengkartunkan tokoh yang kamu hormati dengan sesukanya, dengan cara yang tidak sesuai sebagaimana yang kamu harapkan, jangan kamu mengkartunkan tokoh agama mereka juga dengan sesukamu atau dengan cara yang tidak mereka inginkan. Hormatilah tokoh-tokoh ini ketika kita mengekspresikan mereka dalam bentuk apapun, terutama dalam kartun. Silahkan menyampaikan pesanmu melalui kartun, tetapi jangan menghadirkan penghinaan. Teruslah berefleksi.